Hanya dalam 1 minggu di bulan Juli ini, pasukan Rusia meluncurkan 1.800 pesawat nirawak dan 1.200 bom berpemandu ke kota-kota Ukraina, meningkatkan kampanye teror brutal yang ditujukan langsung kepada warga sipil. Di saat yang sama, Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya telah bekerja tanpa lelah untuk meyakinkan Donald Trump bahwa hambatan sebenarnya bagi perdamaian terletak di Kiev, bukan Moskow. Namun, Presiden Amerika tersebut tampaknya semakin skeptis terhadap narasi Kremlin. Pada 14 Juli, Trump memberi Rusia ultimatum tegas, capai perdamaian dalam 50 hari atau hadapi sanksi sekunder yang luas. Ia juga menjanjikan transfer segera teknologi militer canggih ke Ukraina, termasuk sistem rudal Patriot dan persenjataan canggih tambahan. Paket yang diumumkan diperkirakan bernilai 10 miliar dolar. Sementara itu, para pemimpin Eropa mendesak penurunan batas harga minyak Rusia dan telah mengusulkan dana dukungan sebesar 100 miliar euro untuk Ukraina. Langkah-langkah ini diambil ketika Ukraina menghadapi fase perang yang mungkin paling sulit dengan Rusia terus maju di berbagai front. Apakah perubahan nada bicara Trump dan ancamannya untuk mengambil tindakan tegas merupakan titik balik yang ditunggu-tunggu rakyat Ukraina? Mari kita simak dalam Special Report. Komunikasi Trump jauh dari transparan, jadi perlu sedikit penguraian. Intinya, Rusia punya waktu 50 hari untuk mewujudkan perdamaian atau akan menghadapi sanksi sekunder 100%. Sanksi ini bukan berarti sanksi terhadap perdagangan Amerika Serikat Rusia, melainkan sanksi terhadap negara-negara ketiga yang berbisnis dengan Moskow, terutama di sektor minyak. Minyak tetap menjadi mesin perang Kremlin. Ancaman Trump untuk memberikan sanksi kepada pembeli minyak mentah Rusia dapat memutus aliran pendapatan terpenting rezim tersebut. 3 negara terus muncul dalam perbincangan: Tiongkok, India, dan Brasil. Meskipun Beijing diragukan akan menghentikan pembelian, India dan Brasil akan menghadapi dilema serius. Soal persenjataan, Trump menyebutkan paket senilai 10 miliar dolar. Paket tersebut kabarnya mencakup sistem rudal Patriot, amunisi, dan perangkat keras militer lainnya. Mekanismenya tampak seperti ini. Negara-negara Eropa akan menanggung biaya senjata buatan Amerika Serikat, tetapi karena produksi membutuhkan waktu, Ukraina akan terlebih dahulu menerima senjata yang diambil dari stok NATO. Stok tersebut kemudian akan diisi ulang dengan peralatan yang baru dibeli. Isu lain yang juga menimbulkan kebingungan, Patriot. Ukraina menganggap mereka krusial. Trump mengatakan 17 Patriot untuk Ukraina, tetapi tidak jelas apakah ia maksud adalah 17 peluncur atau 17 baterai penuh. Jika yang terakhir, itu bisa berarti hingga 100 peluncur, angka yang sangat besar dan mungkin tidak realistis. Interpretasi yang lebih mungkin adalah 17 peluncur atau sekitar 2 hingga 3 baterai. Perkiraan ini telah beredar di media selama berhari-hari. Menurut laporan, Jerman diperkirakan akan memasok 2 baterai dan Norwegia 1. Namun beberapa pihak tetap berharap janji Trump akan mencakup 17 baterai secara keseluruhan. Sekalipun jumlah akhirnya hanya 3 baterai, itu akan hampir menggandakan pasokan sistem Patriot Ukraina saat ini, sehingga totalnya menjadi sekitar 48 peluncur. Presiden Zelensky pernah mengatakan Ukraina membutuhkan 10 baterai lengkap atau sekitar 80 peluncur untuk secara efektif mempertahankan diri dari serangan udara Rusia yang gencar. Itulah situasi saat ini. Media seperti Axios telah melaporkan spekulasi tentang senjata ofensif tambahan untuk Ukraina, termasuk rudal jelajah JASSM-AR, tetapi belum ada konfirmasi resmi. Jadi, apakah pengumuman hari Senin mencerminkan perubahan nyata dalam cara pemerintahan Trump memandang perang di Ukraina? Dalam beberapa hari terakhir, tanda-tanda pertama frustasi Donald Trump atau mungkin mulai sadar muncul.
Pada hari Selasa, 8 Juli, ia meninggalkan nada ramahnya yang biasa terhadap Putin dengan mengatakan, "Kita sering menerima omong kosong yang dilontarkan Putin karena Anda ingin tahu kebenarannya. Dia selalu baik, tapi ternyata tidak ada artinya." Kemudian pada hari Kamis, ia mengatakan ia sangat kecewa dengan Rusia dan mengisyaratkan pengumuman penting dalam beberapa hari mendatang. Ilusi apapun yang tersisa kemungkinan besar runtuh setelah panggilan telepon dengan Putin di hari yang sama. Baru 2 minggu lalu, laporan masih menunjukkan bahwa Amerika Serikat menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemudian mengklarifikasi bahwa penghentian tersebut merupakan bagian dari tinjauan stok rutin, bukan perubahan kebijakan. Ia menambahkan bahwa hambatan sebenarnya bukanlah Washington, melainkan kapasitas produksi senjata Barat dan keengganan Eropa untuk berbagi sistem Patriot yang mereka miliki. Jika Ukraina adalah prioritas, hal itu harus diubah, kata Rubio secara blak-blakan di KTT ASEAN, sangat kontras dengan retorika beberapa bulan yang lalu. Dia tidak berhenti di situ. Para pemimpin kedua Majelis Senat siap untuk menindaklanjuti RUU Graham. Kami telah memperingatkan Rusia beberapa minggu yang lalu bahwa hal ini akan terjadi. Ketua Senat Mike Johnson dan pemimpin mayoritas Senat John Thune juga mengisyaratkan bahwa RUU tersebut dapat disahkan paling cepat bulan ini. Jadi, apa sebenarnya RUU Graham itu? Dan mengapa RUU itu begitu penting? Sebuah RUU bipartisan yang didukung oleh Senator Republik Lindsey Graham dan Senator Demokrat Richard Blumenthal akan mengenakan tarif hingga 500% atas impor dari negara-negara yang terus membeli minyak, gas, uranium, dan ekspor utama Rusia lainnya. RUU ini menargetkan negara-negara seperti Tiongkok dan India yang menyumbang sekitar 70% perdagangan Rusia dan membiayai sebagian besar upaya perangnya. Putin telah memperhitungkan bahwa kita akan lelah dan Eropa akan lelah. Dia membuat kesalahan besar. NATO lebih besar dan lebih kuat dan kita semakin berkomitmen untuk memastikan dia tidak merebut Ukraina dengan paksa. Senator Graham mengatakan kepada CBS. Graham dan Blumenthal yang bertemu dengan Presiden Zelensky dan para pemimpin Eropa minggu lalu mengatakan titik balik perang sudah dekat. Titik balik terkait invasi Rusia ke Ukraina akan segera tiba. Tiongkok, India, dan Brasil membeli minyak, produk minyak bumi, dan barang-barang lainnya dari Rusia. Uang itulah yang digunakan Putin untuk melancarkan perang. Dan paket Kongres yang sedang kita bahas ini akan memberi Presiden Trump kemampuan untuk mengenakan tarif 500% kepada negara manapun yang membantu Rusia dan mendukung mesin perang Putin. Tentu saja, Graham kemudian menambahkan tingkat sanksi yang sebenarnya masih bergantung pada Trump. Presiden dapat meningkatkannya hingga 500% atau tetap mempertahankannya dalam jumlah yang wajar. Apapun pilihannya, kedua senator sepakat. Sesuatu yang fundamental dalam sikap Trump tampaknya telah berubah. Trump sendiri merujuk pada RUU Graham pada hari Senin. Ketika ditanya oleh seorang reporter, ia berkata Kongres bekerja dengan baik dan mengakui bahwa undang-undang tersebut bisa bermanfaat. Hal ini menyisakan dua pilihan bagi Trump. Jalur yang dipimpin Gedung Putih menuju sanksi sekunder 100% dan jalur yang disetujui Senat menuju tarif 500%. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ia bersedia menggunakan salah satu dari keduanya secara penuh? Namun, orang mungkin bertanya, mengapa sekarang? Apa yang mendorong perubahan pendekatan Trump ini? Penjelasan paling sederhana untuk pergeseran Trump adalah ini. Ilusinya telah runtuh. Trump benar-benar yakin bahwa Putin, seperti pebisnis cerdas lainnya, akan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya serta menutup kesepakatan jika diberi jalan keluar yang jelas dari kebuntuan. Dalam kasus ini, tawaran tersebut kemungkinan mencakup pengakuan kendali Rusia atas wilayah-wilayah yang diduduki dan bahkan kemungkinan pencabutan sanksi. Tawaran itu memang murah hati, namun sejak awal, pemikiran Putin sepenuhnya berbeda. Ia menyambut sanjungan Trump dan terkesan terlibat dalam perundingan damai, namun dengan sinis dan tanpa niat kompromi.
Kenyataannya, semua itu hanya tentang mengulur waktu, mengonsolidasikan posisi di garis depan, dan memanfaatkan sepenuhnya momen kelemahan Ukraina. Kremlin melihat peluang dan bergerak untuk memanfaatkannya. Sejak hari pertama, tujuan Rusia tidak berubah, penaklukan total Ukraina. Faktor lain di balik perubahan arah Trump kemungkinan adalah meningkatnya kebrutalan serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil. Trump sendiri berbagi sebuah anekdot. Setelah menyampaikan kepada ibu negara apa yang menurutnya merupakan percakapan telepon yang produktif dengan Putin, Melania Trump menjawab, "Benarkah? Karena rudal baru saja menghantam kota Ukraina lainnya." Rudal yang semakin sulit dicegat Ukraina. Pada 8 Juli, Rusia melancarkan serangan udara terbesar di Ukraina sejak perang dimulai. 728 drone termasuk 300 Shahed dan 13 rudal ditembakkan dalam satu gelombang. Selama minggu lalu, totalnya mencapai lebih dari 1.800 drone, 1.200 bom berpemandu, dan 83 berbagai rudal. Rusia sedang meningkatkan kampanye terornya terhadap kota-kota dan masyarakat sipil, mencoba mematahkan semangat rakyat kami, kata Presiden Zelensky. Meskipun pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal, pertahanan selalu lebih mahal daripada serangan, terutama ketika penyerang menggunakan sistem murah seperti Shahed. Dan ketika 5 hingga 10% proyektil berhasil menembusnya, skala kerusakannya bisa sangat dahsyat. Di setiap titik balik penting dalam perang ini, Amerika Serikatlah yang memainkan peran utama berkat kekuatan, pengaruh, dan pengaruh medianya. Namun kali ini perlu dicatat bahwa Eropa menanggung sebagian besar biaya koreksi arah dan juga memperketat kebijakannya sendiri secara independen. Pada 13 Juli, Reuters melaporkan bahwa Uni Eropa hampir mencapai konsensus mengenai paket sanksi ke-18 terhadap Rusia, dan sanksi ini bisa sangat menyakitkan. Paket ini diperkirakan akan menargetkan ekspor minyak Rusia dan menurunkan batas harga yang saat ini ditetapkan sebesar $60 per barel. Moskow telah beradaptasi dengan diskon tersebut sehingga negara-negara Uni Eropa kini sedang mempertimbangkan batas baru. Batas tetap $47 per barel atau batas mengambang yang ditetapkan sebesar 15% di bawah harga global rata-rata selama 3 bulan sebelumnya. Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa Uni Eropa berencana membentuk dana dukungan baru untuk Ukraina dengan nilai proyeksi 100 miliar euro, hampir sama dengan total bantuan Eropa yang telah diberikan sejauh ini yang mencapai 160 miliar euro. Namun, penting untuk dicatat bahwa mekanisme ini, jika disetujui oleh negara-negara anggota, baru akan berlaku pada tahun 2028. Namun, Brussels tampaknya berasumsi bahwa perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan dana tersebut dimaksudkan untuk menjamin dukungan yang stabil dan jangka panjang. Dengan latar belakang tersebut, para pemimpin Eropa baru-baru ini berkumpul di Roma untuk membahas potensi rekonstruksi Ukraina. Kanselir Jerman Merz menyatakan bahwa total ganti rugi Rusia tidak boleh kurang dari 500 miliar euro. Namun yang lebih mencolok adalah diskusi seputar kemungkinan misi penjaga perdamaian. Jika terjadi gencatan senjata, pasukan Eropa diperkirakan akan dikerahkan ke Ukraina dalam beberapa hari. Markas besar misi tersebut awalnya akan berada di Paris dengan rencana pemindahan ke London setelah 12 bulan. Di Kiev, operasi tersebut akan dipimpin oleh seorang jenderal bintang 2 yang ditunjuk oleh Inggris. Mengenai jumlah pasukan, Presiden Macron dilaporkan menargetkan hingga 50.000 tentara dari 30 negara berbeda. Apa peran mereka? Pertama, membantu membangun kembali dan mendukung logistik angkatan bersenjata Ukraina. Di laut, misi ini akan berfokus pada pembersihan ranjau dari Laut Hitam dan memastikan navigasi yang aman. Namun, elemen terpentingnya adalah di udara. Pesawat tempur dari apa yang disebut koalisi yang bersedia akan ditugaskan untuk menjaga keamanan udara. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Trump, yang biasanya cepat mengkritik orang Eropa, mengambil nada berbeda pada hari Senin. Eropa memiliki semangat yang tinggi untuk perang ini. Ketika saya pertama kali terlibat, saya benar-benar tidak berpikir mereka melakukannya, tetapi ternyata mereka melakukannya, katanya.
tingkat semangat korps mereka sungguh luar biasa. Pernyataan Trump, RUU Graham, dan sanksi baru Uni Eropa semuanya menawarkan secercah harapan bagi Kiev di saat situasi di lapangan sedang genting. Ukraina menghadapi kekurangan tenaga kerja, sementara Rusia menikmati keunggulan jumlah dan memanfaatkan basis populasi yang jauh lebih besar. Moskow telah sepenuhnya memobilisasi ekonomi masa perang yang diarahkan untuk kemenangan total di Ukraina dan mungkin sedang mempersiapkan serangan baru. Oleh karena itu, agar perubahan sikap Amerika dan Eropa ini berdampak jangka panjang, perubahan tersebut harus berkelanjutan dan komprehensif. Situasi di medan perang tidak akan membaik dalam semalam jika memang membaik. Untuk saat ini, prioritas paling mendesak dari perspektif Kiev adalah menghentikan laju Rusia. Apa yang bisa memaksa Kremlin untuk berunding? Hanya daya ungkit ofensif. Pertama, serangan terkoordinasi yang keras terhadap sektor minyak Rusia oleh Amerika Serikat dan Eropa. Kedua, memberikan Ukraina kemampuan serangan konvensional jarak jauh. Senjata seperti rudal JASSM, Tomahawk, rudal Taurus, atau ATACMS. Sistem-sistem ini telah menjadi bahan spekulasi selama berbulan-bulan. Tetapi belum ada, kecuali ATACMS, yang dikonfirmasi. Hal itu bisa berubah, terutama jika sikap pemerintahan Trump terus berubah dan tokoh-tokoh berhaluan keras seperti Senator Graham mendapatkan pengaruh. Namun, kemampuannya seperti itu saja tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah izin politik bagi Ukraina untuk menyerang jauh ke dalam infrastruktur penting Rusia, pembangkit listrik, pelabuhan, dan lapangan terbang. Singkatnya, tingkatkan kerugian bagi agresor dengan menargetkan pilar-pilar struktural negara Rusia. Mengingat kondisi ekonomi Rusia yang sudah rapuh, serangan semacam itu mungkin akhirnya mendorong Putin ke meja perundingan. Sebuah titik tekan yang bahkan gagal dicapai dengan hilangnya banyak pasukan Rusia. Sebagaimana dicatat oleh Senator Rubio dan Menteri Luar Negeri Rutte, diperkirakan 100.000 tentara Rusia telah tewas sejak awal tahun ini saja. Skala kerugiannya sangat mengejutkan. Namun, ada faktor lain yang membuat Moskow semakin berani. Tiongkok. Di balik layar, Beijing terus mengorbit konflik ini. Jika Rusia mulai goyah, Tiongkok dapat membuka saluran dukungannya yang lebih luas. Sebuah kemungkinan yang baru-baru ini disinggung oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, yang baru-baru ini mengisyaratkan bahwa kekalahan Rusia di Ukraina tidak menguntungkan Tiongkok. Mungkin setelah 6 bulan menjabat, Donald Trump mulai menghadapi kenyataan yang banyak diperingatkan kepadanya sejak awal. Putin dan Rusia hanya mengerti bahasa kekuatan. Di Kiev, mereka mungkin berkata, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi tak seorang pun membuka tutup botol sampanye. Posisi angkatan bersenjata Ukraina kini sama gentingnya seperti sejak Maret 2022 dan cakupan dukungan di masa mendatang masih belum jelas. Bisakah momen ini disebut titik balik lainnya? Para sejarawan yang akan menentukannya. Untuk saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, mengingat betapa kerasnya Trump berbicara tentang Ukraina sepanjang kampanye kepresidenannya, bahkan sampai menyebut Zelensky sebagai diktator, jelas bahwa ini adalah hari-hari terbaik bagi hubungan Trump-Zelensky.